Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat seluruh anak-anakku. Pada pagi hari ini, kita akan membagikan materi mengenai bagian-bagian pertama mesin cuci, yang insya Allah nanti akan lebih fokus pada bagian meja mesin, dan poros transporti adalah eretan secara otomatis. Tapi sebelum kita mengawali pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ini. Baik, saya Pipin, adalah siswa juga penjual dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, silakan. Terima kasih. Saya di sini tidak sendiri. Di samping kiri saya ada kakak kelas kalian, Mas Ardi dari 12 LPM 1, yang insya Allah nanti akan membantu Pak Dian selama proses pembelajaran ini berlangsung. Baik, untuk yang pertama adalah memahami mengenai bagian meja mesin yang nanti insya Allah akan saya tunjukkan secara langsung bagian-bagian dari meja mesin dan fungsi dari meja mesin itu sendiri. Baik anak-anakku, sekarang kita sudah ada di depan suatu unit mesin bubut yang nanti sebagai media selama proses pembelajaran ini. Baik, kita langsung saja untuk materi yang pertama adalah bagian meja mesin yang biasa kita sebut bed. Di dalam referensi buku biasanya ada yang menuliskan meja mesin itu adalah bed, juga ada yang mengartikan sebagai pondasi mesin. Baik, akan saya jelaskan. Bisa kita lihat di bagian ini ya, ada dua lintasan yang terbuat dari baja yang mana mengandung karbon tinggi, memiliki nilai kekerasan cukup tinggi. Inilah yang dinamakan dengan bagian meja mesin. Bagian baja ini berada di atas bagian cor yang dipergunakan untuk menopang bagian baja tersebut, sehingga bagian ini dapat tepat berada atau bisa menjadi lintasan eretan secara baik dan kokoh. Bagian cor ini sendiri kalau kita lihat di bagian paling kiri ini terhubung pada suatu fondasi pada kepala tetap. Kemudian di bagian belakang juga sebagai tempat kedudukan untuk kepala lepas. Jadi bagian meja mesin itu bisa diartikan sebagai penopang bagian seluruh mesin bubut atau pondasi dari bagian mesin bubut itu sendiri. Kemudian bagian lintasan pada bed ini yang tadi sudah saya sampaikan adalah dua besi pejal atau baja di sini. Ini berfungsi sebagai lintasan dari eretan mesin bubut ini sendiri. Jadi jika pada referensi bubut itu disebutkan bahwa panjang penyayatan itu 1 meter, maka bisa diartikan bahwa meja mesin atau lintasan mesin yang dipergunakan untuk penyayatan atau lintasan eretan ini adalah sepanjang 1 meter. Jadi bukan 1 meter itu adalah panjang keseluruhan, bukan, tapi hanya pada pengukuran panjang lintasan eretan tersebut. Baik, mungkin untuk meja mesin ada dua hal yang harus diperhatikan ya. Kemudian kita menginjak pada pembahasan mengenai poros yang ada di bagian meja mesin tersebut. Di sini ada 3 poros yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Di bagian atas ini bisa kita lihat porosnya berbentuk ulir yang biasa kita sebut poros transportir. Fungsinya untuk apa Pak poros transportir? Ini dipergunakan sebagai media
penggerak utama eretan secara otomatis pada penyayatan ulir. Dan yang di tengah ini adalah poros yang dipergunakan pada proses penyayatan secara otomatis untuk pembubutan rata memanjang. Kemudian yang di bagian bawah ini ada poros yang bergeraknya hanya seperempat lingkaran. Ini terhubung pada handle spindle utama, ya. Jadi apabila handle itu diputar, coba dihidupkan, nah, matikan, maka poros yang di bawah ini itu bergerak seperempat putaran. Jadi untuk handle utama on off ini dihubungkan pada poros ini sehingga kemudian menggerakkan bagian saklar atau penggerak utama yang ada pada kepala tetap. Jadi hanya sebatas pada pengoperasian untuk handle on off mesin atau pengoperasian kelistrikan mesin bubut saja. Baik, kita akan pelajari bagian poros transporter, ya. Poros transporter ini apabila kita bergerak atau kita gunakan dalam proses pembubukan ulir harus dalam posisi berputar. Jadi ada kalanya mesin bubut itu menggunakan sistem manual dan ada kalanya proses operasional mesin bubut ini menggunakan sistem otomatis. Jadi ciri-cirinya apabila nanti kita mau mengoperasikan mesin bubut itu secara otomatis, maka salah satu poros di sini yang di atas dan di tengah harus berputar. Tapi apabila kita mau menggunakan mesin bubut ini untuk operasional manual, maka kedua poros ini idealnya haruslah diam, tidak berputar atau bergerak. Baik, kita coba. Saat ini posisi mesin bubut ini tersetting pada proses pembubutan ulir. Kenapa, Pak? Karena pada waktu kita coba tadi, poros transporter yang di atas ini bergerak secara otomatis, ya. Akan kita peragakan. Coba Mas Hadi dihidupkan. Yang dulu tahannya itu. Oke. Nah, posisi poros yang paling atas ini berputar, sehingga otomatis mesin itu bisa dihidupkan secara langsung. Hidupkan Mas Hadi. Nah, handle otomatis tadi sudah ditekan oleh Mas Hadi sehingga eretan memanjang mesin bergerak secara otomatis, ya. Jadi ini posisi penyayatan pada proses pembubutan ulir, bergerak mendekati spindle utama, ya. Kemudian, Pak, apakah ini bisa berputar kembali atau eretan ini bergerak mundur? Bisa. Baik secara otomatis kita rubah pada handle-nya. Nah, jadi apabila putaran spindle ini kita balik secara otomatis, eretan akan berputar atau bergerak kembali mendekati kepala lepas atau menjauhi spindle utama. Matikan Mas Hadi. Otomatisnya dimatikan. Nah, jadi tadi sudah diperagakan bagaimana pergerakan poros transporter penggerak eretan otomatis pada pembubutan ulir. Sekarang kita menginjak pada poros yang tengah, ya. Ini dipergunakan untuk penyayatan otomatis pada pembubutan rata memanjang, baik berjalan mendekati spindle maupun bergerak atau berjalan menjauhi spindle. Baik, kita rubah dulu. Nah, sekarang posisinya ini bukan lagi posisi pada pembubutan ulir,
tapi posisi pada otomatis pembubutan rata memanjang. Dihidupkan Mas Adi. Ya. Baik, sekarang akan kita aktifkan otomatisnya. Bisa kita lihat eretan bergerak ya, mendekati spindle utama. Sebaliknya, Mas Adi, coba perhatikan. Nah, apabila spindle utama berputar terbalik atau membalik, maka eretan ini bergerak mundur menjauhi spindle utama secara otomatis. Perhatikan. Ya, oke. Baik anak-anakku, tadi sudah kita sampaikan masing-masing poros yang ada di samping meja mesin ini ya. Saya berpesan kepada kalian, kualitas mesin bubut atau kualitas penyayatan itu tidak lepas dari kualitas meja mesin. Kenapa Pak? Karena meja mesin ini memiliki peranan utama sebagai kedudukan eretan maupun sebagai lintasan dari eretan itu sendiri. Sehingga artinya meja mesin ini dikatakan baik apabila kondisi meja ini memang selalu dalam kondisi yang bersih, tidak aus dan tidak rusak. Oleh karena itu saya berpesan kepada kalian, apabila nanti setelah melaksanakan proses pemesinan, maka jangan lupa bahwa di setiap proses pemesinan itu harus diakhiri dengan pembersihan mesin atau perawatan mesin. Salah satunya yang paling utama adalah merawat bed mesin ini. Usahakan tidak ada tatal atau gram yang menempel pada bagian meja mesin yang nantinya akan berdampak pada pergerakan eretan. Jadi tolong pesan saya, selama proses pembubutan nanti jangan lupa kita selalu utamakan juga perawatan mesin sehingga mesin ini dapat bekerja dengan maksimal, tidak hanya pada kesempatan kalian praktikum, tapi insya Allah bisa seterusnya berjalan dengan baik. Baik anak-anakku, tadi sudah kita ikuti bersama serangkaian materi hari ini. Tentunya ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan nanti di rumah. Harapan kami kalian bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Tugas yang pertama adalah jelaskan fungsi utama dari meja mesin pada mesin bubut. Yang kedua adalah jelaskan fungsi dari poros transportir penggerak eretan otomatis pada pembubutan bulir. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan fungsi dari poros transportir penggerak otomatis pada pembubutan rata. Dan yang terakhir, bagaimana cara kalian merawat meja mesin secara baik sehingga mesin dapat awet atau bisa bertahan lama sesuai dengan SOP. Baik, sebelum kita akhiri, saya berpesan kepada kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah, utamakan protokol kesehatan, dan senantiasa berdoa mudah-mudahan kebaikan senantiasa ada beserta kita. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.